Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe serta nyalakan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih terpendam, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini, mari kita mulai. Cerita ini dikirim oleh Arga Prasetyo, asal Malang, Jawa Timur. Dan menurut Arga, ini adalah pengalaman yang sampai sekarang nggak pernah benar-benar bisa dia cerna. Karena yang dia alami di gunung itu bukan cuma soal tersesat atau cuaca buruk, tapi soal siapa saja yang sebenarnya naik bersama mereka. Dan untuk menjaga privasi sesuai permintaan, nama-nama yang ada di cerita ini sudah disamarkan. Oke, pendakian itu awalnya direncanakan dengan santai. Nggak ada target puncak, nggak ada ambisi berlebihan, cuma 5 orang teman lama yang pingin kabur sementara dari hidup. Maksudnya ingin istirahat sejenak dari lelahnya hidup, dari kerasnya hidup ini. Jadi yang naik itu ada 5 orang, yaitu Arga, Dion, Raka, Bayu, dan Nisa. Gunung yang mereka pilih bukan gunung favorit pendaki pemula, tapi juga bukan yang ekstrim. Jadi tingkat kesulitannya itu menengah. Jadi supaya nggak capek-capek amat lah, karena mereka kan tujuannya hanya untuk istirahat sejenak atau kabur sementara lah dari capeknya hidup ini tuh. Mereka ingin menikmati namanya keindahan alam, tenang, damai gitu kan. Jadi gunung ini kecil, jalur hutan rapat, dan terkenal sepi. Bahkan warga sekitar sering bilang kalau naik jangan kebanyakan bercanda. Ya seperti biasalah, itu kepercayaan warga sekitar di gunung-gunung. Ya masing-masing gunung biasanya tuh ada. Tapi ya namanya anak muda, peringatan kayak gitu sering dianggap angin lalu. Nah jadi mereka mulailah pendakian sekitar jam 8 pagi. Di saat itu cuaca cerah, langit biru, angin tenang. Di awal jalur semuanya terasa normal dan tidak ada yang aneh. Mereka ngobrol, bercanda, ketawa. Pokoknya mereka sangat menikmatilah perjalanan pendakian mereka kali ini. Sampai mereka sadar satu hal kecil. Langkah mereka selalu terdengar berjumlah 6, bukan 5. Awalnya dikira cuma gema. Sampai Dion menyeletuk sambil ketawa. Anjir, langkah kita kok kayak rombongan ya? Semuanya pada ketawa, berpikir si Dion ini masih bercanda. Dan mereka tetap lanjutin lah perjalanan pendakian mereka itu dengan mengabaikan apa yang dibilang si Dion. Mereka abaikan, mereka lanjut perjalanan. Sekitar 2 jam berjalan, jalur mulai menyempit. Perpohonan rapat, cahaya matahari mulai redup, suhu turun drastis. Di titik itu, Arga ngerasa ada yang aneh. Setiap kali dia nengok ke belakang, dia ngerasa selalu ada satu orang lagi yang berdiri agak jauh. Tapi setiap dia fokus, dia coba memperhatikan, nggak ada siapa-siapa. Cuma bayangan pohon dan hutan-hutan yang lebat. Karena Arga mulai merasa ada yang aneh, jadi untuk memastikan penasaran dia itu, maka si Arga ini bertanyalah ke teman-teman lainnya. Weh, kalian ngerasa nggak sih di belakang kita seperti ada yang ikuti? Bayu spontan menjawab, udahlah Arga, nggak usah yang aneh-aneh. Kita tuh cuma berlima. Si Dion juga langsung nyaut tuh. Iya kan? Aku juga ngerasa gitu dari tadi. Nah, jadi akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah dataran kecil buat istirahat sejenak. Mungkin mereka pikir ya mereka sudah kelelahan lah gitu kan. Jadi mereka butuh istirahat. Nah saat duduk melingkar, Arga baru sadar sesuatu yang bikin jantungnya berhenti sesaat. Tas mereka ada 6, padahal yang naik cuma berlima.
Satu tas tambahan itu terlihat kotor, model lama, dan warnanya sudah pudar. Di situ Arga cuma terdiam dan pura-pura tidak melihat. Bermaksud ya supaya nggak membuat yang lainnya panik kan. Tapi si Nisa sadar dan juga melihat tas itu. Ini tas siapa? Si Nisa spontan langsung bertanya kan. Semua saling pandang dengan tatapan yang terkejut dan kebingungan. Nggak ada yang ngaku tuh, semua hanya terdiam. Akhirnya Raka bilang, udah, mungkin punya pendaki sebelumnya, tertinggal atau gimana. Nah, tas itu mereka geser lah ke pinggir, ke samping, dan mereka abaikan tas itu, dan mereka lanjutlah pendakian mereka. Waktu mereka sampai di lokasi camp, itu waktunya udah menjelang sore. Kabut mulai turun, hutan semakin gelap. Jadi mereka nyalain lah tuh api unggun, karena kan mereka mau ngecamp. Jadi mereka nyalain api unggun, mereka bangun tenda, dan disitulah suasana mulai berubah. Bayu yang dari awalnya paling heboh, paling bersemangat, tiba-tiba jadi pendiam. Dia duduk agak jauh dari api unggun dengan tatapan yang kosong. Nah, karena Arga melihat si Bayu ini agak aneh, si Arga nanya lah ke Bayu. Weh Bayu, kenapa sih? Kok bengong-bengong aja? Bayu cuma menjawab, dia dari tadi ngikutin kita. Spontan si Arga tanya, ikutin kita? Siapa? Bayu nengok ke arah hutan dan berkata, yang enggak punya bayangan. Di situ Arga langsung cabut ninggalin si Bayu. Ninggalin si Bayu. Tanpa basa-basi, tanpa bertanya, langsung cabut aja tuh. Dipikir Arga mungkin si Bayu ini mungkin kecapekan ya kan. Tapi dengan pertanyaan dan jawaban seperti itu ya gentar juga si Arga. Langsung spontan cabut lah tuh Arga. Malam semakin larut, angin semakin dingin. Sekitar jam 2 pagi Arga kebangun karena dengar suara orang jalan muter-muter di tenda mereka. Langkahnya tuh pelan. Lantas si Arga ini ngintip lah sedikit. Dia buka resleting tenda untuk mengintip. Dan betapa mengejutkannya yang dia lihat. 5 bayangan orang berdiri di luar. Padahal di tenda sebelah teman-temannya masih lengkap tuh. Artinya yang berdiri di luar itu bukan mereka semua. Bukan teman-teman mereka. Jadi siapa? Pikir si Arga begitu. Tanpa pikir panjang, Arga langsung tutup lagi tenda itu, resleting tenda kan. Langsung lah itu si Arga pergi tidur, nutup wajahnya, dan langsung abaikan itu semua dan tidurlah. Pagi harinya mereka ngumpul, dan Nisa mulai panik, spontan teriak, weh, satu ini siapa? Kan semalam kita cuma naik berlima. Kata si Nisa. Ternyata ada satu orang berdiri di antara mereka, pakai jaket gunung juga, senyumnya tipis. Dia memperkenalkan diri dengan santai. Loh, kalian lupa? Aku dari kemarin bareng kalian. Yang bikin darah Arga dingin. Semua ingat wajah itu, tapi gak ada satupun yang ingat kapan satu orang ini ikut. Orang itu ikut naik bersama mereka, ngobrol bercanda, tapi ada satu hal yang aneh. Dia gak pernah menyebut namanya sendiri, dan setiap ditanya, dia selalu alihin pembicaraan. Di jalur menuju puncak, terjadilah satu kejadian parah, yaitu Raka jatuh ke jurang kecil. Saat ditolong, si Raka ini teriak histeris, "Jangan biarin dia pegang gue!" Semuanya pada bingung. Si Arga bertanya, "Hah? Dia siapa yang dimaksud?" Karena saat itu mereka semua melihat nggak ada siapa-siapa di dekat Raka. Jadi si Raka itu jatuh ke jurang kecil dan masih berpegangan dengan satu pohon. Tapi nggak ada siapa-siapa di sekitar Raka. Nah, singkat cerita, mereka akhirnya sampailah di puncak. Saat itu situasi kabut tebal, jarak pandang cuma beberapa meter, dan disitulah orang itu semua berhenti jalan. Tiba-tiba, satu sosok yang berdiri menghadap mereka, lalu berkata dengan pelan, "Kalian naik berlima, tapi turun nggak bisa berlima." Saat itu, Dion tiba-tiba nangis, karena dia baru sadar sesuatu. Dari awal pendakian, yang berangkat
itu sebenarnya cuma 4 orang. Ternyata Bayu sudah meninggal setahun lalu dikarenakan kecelakaan motor. Dan sejak awal pendakian yang mereka ajak ngobrol, ketawa, dan jalan bareng, bukan Bayu yang asli. Sosok itu tersenyum dan berubah wujud, bukan manusia, tapi sesuatu yang meniru orang yang dirindukan. Akhirnya mereka berempat turun gunung dalam keadaan trauma berat. Dan menurut Arga, saat mereka menoleh ke atas terakhir kali di puncak, terlihat 5 bayangan berdiri. Satu di antaranya melambaikan tangan. Karena di gunung itu, yang naik bukan cuma mereka, dan yang turun belum tentu manusia. Dan itulah akhir cerita kali ini. Gimana menurut kalian cerita kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Cerita kali ini gak cuma tinggalin rasa aneh, tapi juga rasa takut akan apa yang terjadi di sekitar kita. Sekali lagi, aku ingatin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian pendam sendiri, kalian bisa kirim cerita itu ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.